Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan sekalian alam. Hanya kepadanya kita meminta ampun, dan hanya kepadanya pula kita memohon pertolongan. Seiring dengan perputaran bumi pada porosnya yang telah memindahkan kita dari zaman ke zaman, kadang ke kiri dan kadang ke kanan, digoncang dengan berbagai macam cobaan, tetapi alhamdulillah kita masih bisa merasakan nikmat yang Allah berikan, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Nah, dengan kedua nikmat inilah terkadang hamba Allah bernaung di panji kekayaan, rumah bertingkat-tingkat, uang berlipat-lipat, mobil mengkilat, istri cantik meningkat, anak 44, jikalau mati dikuburkan rapat-rapat. Agar apa? Agar mayitnya tidak lompat-lompat. Dan terkadang hamba Allah juga bernaung di panji kemiskinan, tidur di bawah kolong jembatan, dihampari dengan debu hamparan. Nikmat Allah tidak bisa kita hitung, walaupun air laut menjadi tintanya, ranting kayu menjadi peganya, dan dedaunan menjadi kertasnya. Sholawat berangkai salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada pahanya buat seorang aktor yang tak pernah kendor imannya, dan buat seorang profesi yang tak pernah menerima gaji. Tak lain adalah putra Abdullah, belahan jantung dari Siti Aminah, yang berpangkat Rasulullah, yang bertitel Habiballah. Siapakah beliau? Beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata penghormatan saya yang saya muliai kepada Abang selaku pimpinan Pondok Pesantren Dayah Babul Ulum, yang saya hormati kepada Ustadz dan Ustazah yang telah mengajari kami dengan tak mengenal lelah dan penuh kasih sayang, dan yang saya hormati juga kepada Dewan Juri yang telah menilai kami dari awal sampai akhir, dan yang saya segani teman-teman seperjuangan. Saya juga berterima kasih kepada Tengku Protokol yang telah mencabut nomor undian saya. Tujuan dan maksud hanya untuk melepaskan satu tema carahan pidato yang berjudul Sikap Muslim Menjawab Tantangan Zaman. Kaum muslimin rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui dan kita saksikan bahwa dunia ini telah mengalami kemajuan yang sangat pesat di bidang teknologi yang amat menakjubkan dan menggiurkan setiap jiwa, sehingga sebagian manusia menjadi lupa daratan dan mabuk kepayang. Kebanyakan manusia saking sibuknya dengan urusan duniawi, alas ukisan, perut semata, sampai mereka lupa tujuan hidup sebenarnya, yaitu beribadah dan mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhirat kelak. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, manusia semakin menguasai ilmu dan teknologi sehingga mampu menguasai dunia ini. Namun yang disayangkan, mereka tidak mengetahui dan mengenal hakikat dirinya, apalagi hakikat Tuhannya tentu lebih kabur lagi. Sebab mengenal Allah tergantung pada mengenal dirinya sendiri. Sebagai
berbunyi, "Man 'arafa nafsah faqad 'arafa rabbah." Barang siapa yang mengenal dirinya sehingga ia mengenal Tuhannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam kehidupan ini manusia telah menjadi korban pola hidup konsumerisme dan hedonisme, yaitu gaya hidup yang menganggap harta, benda, dan batin menjadi ukuran kebahagiaan, dan tujuan hidup adalah bersenang-senang, hidup mewah, menghina orang lain, sombong, mau menang sendiri, dan sebagainya. Manusia modern semakin dimanja dan jejati dengan berbagai macam bentuk produk yang disajikan, seperti contoh memasak dengan gas LPG, mencuci pakai mesin, dan menggiling dengan blender. Semua serba mudah, asal kantong tebal, uang banyak, semua beres. Tapi bagaimana orang yang tidak mempunyai uang? Dia hanya bisa menggigit jari dan menghayal, kapan ya saya memilikinya? Dengan perasaan sendiri terpaksa melakukan segala kegiatan dengan serba susah dan sulit. Saya berperan dan mengingatkan kepada hadirin agar bersabar menghadapi hidup ini, dan jangan diambil pusing dan berputus asa, karena itu semua bukan tujuan hidup bagi seorang mukmin yang sejati. Hadirin yang berbahagia, manusia modern semakin terjebak dan tersurat dalam menuruti hawa nafsu, sehingga sulit membebaskan diri belenggu kenikmatan duniawi. Akhirnya harus menambahkan kemewahan dan kemuliaan dunia ini. Sering lajunya perkembangan zaman yang kini tengah terjadi proses hilangnya kekayaan rohani, agama hanya sebagai kekuatan yang bisa mempertinggikan derajat manusia. Semakin banyak dilecehkan, bahwa dianggap sebagai penghalang untuk mencapai kehidupan dan kesesatan di zaman modern ini. Sehingga bukan hanya nilai-nilai kehidupan yang mengalami kemerosatan, tetapi kerajaman hati dan moral pun menjadi terbelakang dan ikut terkena limbasnya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, mari kita berpikir kritis, mengapa dalam kehidupan serba maju, serba nikmat itu manusia tidak mampu mencapai hakikat kebahagiaan hidup. Bahkan justru banyak yang merasakan penderitaan jiwa dan hidup tertekan, banyak timbul rasa cemas dan gelisah. Coba kita pikir kenapa? Ternyata dunia modern dengan kecanggihannya, harta yang berlimpah, kemewahan yang serba ada, fasilitas tidak kurang apapun, rupanya bukan suatu penghalang untuk mencapai kesuksesan di zaman modern ini. Bahkan banyak mengungkapkan bahwa kemajuan setinggi apapun tetap memiliki persoalan yang sulit. Sebagai manusia yang masih terbelakang, yang selalu dihadang oleh persoalan-persoalan yang tidak kalah pelit dan rumitnya. Kronisnya persoalan yang dihadapi oleh dunia modern tidak lebih ringan dibandingkan dunia belum maju. Memang itu semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Qamar ayat 49 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar.
untuk ukuran. Dalam surat lain Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi kabad, yang artinya sesungguhnya kami menciptakan manusia dalam kehidupan bersusah payah. Hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun peserta yang baru turun dari mimbar tadi,